Tarik nafas dalam lewat hidung. Tidur, oke, bagus. Alat relaksasi lebih santai, buat diri Anda semakin santai, semakin santai, semakin santai. Jadi ada tisu, oke, saya taruh di sini ya. Oke. Terus saya lipat kayak gini, oke. Saya lipat kayak gini. Terus saya ambil, saya robek kayak gini, saya ambil kayak gini. Yeah, terus saya taruh di kantong saya. Oke. Nah, perhatikan, harusnya ada di sini ada setengah dong. Iya, ada setengah dong. karena Tapi dirobek. kalau saya kasih gini, dia jadi hilang. Awalnya jadi pesulap itu karena The Master. Ada panggilan main di atas panggung. Oke, ada request. Lebih ke mentalis sama hipnotis. Kurang lebih membocorkan rahasia sulap juga. Betul, tapi itu kan tidak disuka harusnya dengan magician. betul. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, hari ini kita podcast lagi. Kita kedatangan Satria. Ya, halo. Satria siapa? Nama aslinya? Nama aslinya Satria saja. Satria saja. Satria saja. bergitar. Ya. Satria ini adalah seorang yang kita kenal dari Instagramnya sebelumnya. Satria ini sering bahas sulap Betul. Sulap ini kan dia kalau dulu waktu kita nonton The Master, The Master. itu kan ada aliran-alirannya. Betul. Dia ada yang hipnotis, Betul. kayak kalau Joe Sandi itu kan hitung-hitungan. Betul. Kalau siapa yang botak ikat kepala ke belakang begini yang hipnotis itu? Romi Rafael. Nah, kalau Satria ini basicnya apa? Kalau saya sendiri itu saya bingung sih kalau mau ditanya aliran ya. Karena kalau saya semuanya dipelajari. Semuanya. Cuma kalau misalnya ada panggilan main di atas panggung, Oke, ada request. Lebih ke mentalis sama hipnotis. Oke, mentalis ini tadi yang Kayak baca pikiran. Oh, baca pikiran ya. Prediksi Ya. kayak begitu. Oke, siap. Kalau kayak kartu-kartu itu apa dia? Magician Kalau apa? kartu-kartu itu orang kalau magician bilangnya close up. Close up dia. Karena bendanya kecil sehingga butuh interaksi dari dekat dengan penonton. Oke. Dan itu kalau misalnya di TV harus kamera dekat, harus close up ya. Betul, makanya namanya close up magic. Oke. Nah, kita akan banyak ngobrol ini dengan Satria, bahas tentang kesibukannya dengan dunia sulapnya, tapi sebelumnya kita tawarkan Satria dulu minuman. Ini kita disupport sama Kopi Akte, Satria. Kopi Akte. Tadi pesanannya apa? Coklat. Oh, ini. Nah, ini untuk orang di luar ini. Nah, orang di luar. Coklat. Ini apa? Oke. Nah, Kopi Akte ini Satria, Sat siapa ya? Satria, boleh, Sat. Kalau Bang Sat? Bang, ya itu waktu kita satu SMA kayaknya. Oh iya? Heeh. SMA berapa? SMA 1. Oh tidak. Oh tidak ya? Saya SMA 2. Oh SMA 2, salah berarti. Kalau Bangsat. Itu saya waktu SMA dipanggilnya Bangsat sama teman-teman. Oh Bangsat ya. Satria ya? Iya, Oh SMA 1. SMA 1. Oke. Saya SMA 2. Oh saya kira SMA 1. Cuman sering banyak teman ke SMA 1. Oh siap. Di angkatanku banyak teman-teman ke SMA 1. Siap, Gitu. Nah berarti Satria ini adalah pesulap magician ya berarti. Betul. Ya? Oke. Nanti berarti semuanya difokuskan. Semuanya dipelajari, cuma kalau yang lebih tertarik sih lebih ke hipnotis sama mentalis. Oke. Cuma kalau dari jarak dekat, biasanya mainnya close up. Oh, close up ya. Oke. Oh iya, saya lupa lanjut. Ini Kopi Akte ini ada di Jalan Durian, Satria. Jalan Durian. Jalan Durian. Nah, kalau misalnya mau nongkrong dan teman-teman, langsung saya ke Kopi Akte. Coba diminum dulu. Biasanya kan kalau tempat cerita. ngopi itu hanya ada yang cuma beli nggak bisa nongkrong. Take Ini away. bisa nongkrong. Oh, ini bisa nongkrong dia. Bisa nongkrong. Dan tempatnya sangat cozy banget. Wah. Instagramable juga. Siap. Banyaklah spot-spot yang bisa dijadikan tempat-tempat bastory gitu. Siap. Nah, oke, Satria ini teman-teman kreatif susun beberapa pertanyaan. Nanti yang dijawab silakan dijawab. Kalau misalnya tidak mau dijawab ya tidak perlu dijawab. Aman, siap. Oke. Aman. Nah, Satria ini bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pesulap ini, Satria. Kenapa jadi pesulap begitu? Boleh ceritakan sedikit? Awalnya jadi pesulap itu karena The Master.
Oh, The Master, The Master awalnya, 2009. 2009 ya. Betul. Oke, waktu itu berarti Waktu itu masih kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. 3 Iya, SMP iya, iya. nonton Josandi mindahin tubuhnya orang ke Bali. Oh iya 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 iya, saya ingat. Jadi nonton Josandi mindahin tubuhnya orang ke Bali, katanya terus dia dengan PD-nya bilang orang di Bali yang lihat mereka silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya, kayak gitu. Josandi kayak gitu dulu. Oke. Nah, terus ngelihat itu saya bilang, wah kayaknya saya harus bisa kayak begini. Oke. Ah. Dan waktu itu settingan kan harusnya. Ya saya kurang tahu juga bagaimana triknya, cuma di akhir itu dia nunjukin orang-orang yang diajak main, penonton yang diajak main itu ngeluarin pasir dari sepatunya. Oke, berarti dia dari Bali begitu ya. Seakan-akan dari Bali. Iya, gitu. di pinggir pantai lah istilahnya. Iya. Oke. Jadi saya kurang tahu bagaimana caranya, cuma triknya, cuma ketika selesai permainan sepatunya dibuka keluar pasir. Oke. Seakan-akan mereka habis dari pantai gitu. Iya, iya. Oh, tapi tidak ada scene di Bali waktu itu ya? Tidak ada sih Dia di Bali. dihipnotis Dia begitu dihipnotis, saja seolah-olah ya. dihipnotis. Kalau dia dihipnotis kau rasa kau ada di Bali Betul, begitu ya. betul. Oke. Nah setelah dari situ saya bilang wah saya harus bisa kayak begitu. Nah akhirnya ngulik internet. Ya. 2009 internet itu susah. Iya, pi warnet dulu. Di warnet, tapi walaupun kita pergi warnet mendapatkan informasi di internet tentang sulap itu susah Iya, sekali. tidak gampang lah. Tidak gampang, susah sekali. Harus buka Kaskus dan Betul, lain-lain. Betul. Waktu itu ada sebuah blog namanya Wiku Magic. Kalau angkatanku pasti tahu itu. Oke. Nah di Wiku Saya- Magic itu, Mungkin saya terlalu muda, itu makanya hati tahu. maksudnya pesulap. Oke, Pesulap. angkatan pesulap. Ah, Tadi pesulap. kau bilang angkatan, makanya saya saya tidak tahu. Kalau pesulap di angkatan harusnya tahu Wiku Oke, Magic. Wiku Magic ya. Betul, Oke. Wiku Magic. Nah itu blog isinya tentang trik-trik sulap. Nah dia orang Indonesia tapi kuliah di India, terus dia ngajarin tentang sulap. Oke. Nah jadi saya belajar dari situ. Nah setelah belajar dari situ gabunglah di komunitas. Oh, ada komunitas. Dulu ada komunitas. Waktu itu diajak gabung juga sih waktu itu. Setelah gabung komunitas, nampil pertama itu waktu openingnya Paramasu. Oh, berarti baru gabung di komunitas, akhirnya Betul. langsung tampil. Betul, tahun 2010. Proses belajarnya kapan? Nah, proses belajarnya itu di Wiku Magic itu. Ah, Di Wiku Magic saya belajar trik-triknya kan. siap. Nah, main kartu, main Oke. koin, main ya yang barang-barang setiap hari. Iya. Nah, habis itu di komunitas, nah mulailah belajar main panggung, bagaimana. Oke. Mulai main ada namanya klasik magic itu kabaret. Jadi seolah-olah Oke. opera kayak begitu. Oh iya. Kayak opera. Jadi dia kayak- ada jalan ceritanya Betul. gitu ya, sambil menunjukkan trik-triknya ya. Betul. Oke. Nah, mulai dari situ habis dari mana? Dari komunitas, tampil di pembukaannya Paramasu, lulus SMA ke Makassar, Kuliah. kuliah. Oke. Nah, sampai di Makassar kuliah ketemu. Bawa keluar kucing itu, mari ibu dia kering. Oke. Nah, Ketemu. ketemu sama Jadi teman-teman Corbuzier. pesulap. Oh, saya kira ketemu langsung jadi Corbuzier. Waduh, jauh Oke. sekali. Nah, ketemu sama teman-teman pesulap lah yang Di Makassar. Oke. kebetulan kan kalau di Palu itu toko sulapnya masih sedikit alatnya. Oke. Nah, tapi di sana di Makassar itu toko sulapnya banyak. Nah, kebetulan akrab sama yang punya toko sulapnya dulu itu namanya Iya. Irsan. Nah, mulai dari situ saya tidak belajar sulap di Makassar. Aku kuliah kan? Kuliah. Iya, bukan Tapi belajar maksudnya bukan Iya. tidak gabung komunitas. Tidak gabung komunitas. Justru saya gabung sama komunitas seni, Oke. bukan komunitas sulap. Iya. Nah, di situ saya belajar tentang bagaimana nampil di atas panggung. Oke. Nah, itu pun komunitas seninya itu tentang komunitas budaya. Oke, seni Komunitas budaya. budaya. Lebih tepatnya itu pantun. Nah, pantun Oke. tapi tampil di atas panggung. Jadi parodi. Iya. Jadi belajarnya itu belajar parodi. Oke. Nah, di parodi itu diselipi dengan sulap. Iya, begitu dia. Jadi- Berarti seninya itu memang seni budaya. Betul. Kau yang tambah sendiri. Betul, lebih Oke. lebih tepatnya itu kayak
bagian kreatifnya Oke. bilang, oh ini bisa nih digabung sama sulap. Oke. Nah, jadi kan itu kan Dari parodi. mana orang tahu kau ini? Saya tahu, mereka tahu saya Oke, pesulap ya. karena ada tes bakatnya waktu masuk komunitasnya. Oke. Nah, mereka tahu saya pesulap, jadi mereka bilang ini bisa nih digabung sama sulap. Siap. Nah, akhirnya mulai dari situ digabung sama sulap sambil berpantun sambil main sulap, Oke. nampil di acara-acara pemerintahan, Oke, acara di seni kampus. budaya tadi ini ya? Betul. Oke. Nah, mulai dari situ mulai berkembang tahun 2014 bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube. Isinya ngajarin orang sulap. Oh, isinya mengajar trik sulap. Betul. Oke, berarti kita masuk ke YouTube tadi. Betul. 2014 akhirnya bikin 2014 channel bikin channel YouTube. Nah, Itu itu kau sudah selesai kuliah? Belum. Oke. Kebetulan Di saya Makassar. di Makassar. Ah. Kebetulan saya kuliah itu memang tepat waktu. Oke. 3 tahun 48 bulan. Maksudnya kasih pas 48 bulan itu berapa ya? 7 tahun. Tidak bisa. Hah? Kira-kira 33 tahun 46 bulan, 40. 7 tahun. Oh, 7 tahun sama Pas. kita, Bos. Betul. Jadi tepat waktu. Tepat, memang. Tepat. Jadi kalau kita orang dulu waktu tempat kuliah, Nah. jadi kita baku bilang begini, jangan dulu cepat-cepat kuliah. Betul. Orang tua masih mampu kasih kuliah, kamu so berhenti. Betul. Jadi jalan saya dulu. Betul. Orang tua masih mau kasih kuliah kok. Kenapa mau cepat-cepat selesai? Ini terlalu cepat selesai dia. Saya 7 tahun. Sama, juga. 7 tahun. Nah. Keren. Tos dulu kita, Bos. Yang penting kita sarjana dong. Tidak beli jasa dong. Waduh. Tapi asli ijazahnya toh? Asli, Asli, oke. asli. Nah, 7 Nah, tahun lanjut. kan, 7 tahun kuliah jadi 2004 harusnya 2014 masih semester 4. Oke. Masih semester 4. Iya. Oh, berarti kamu masuk 2012. 2012. Oke. Oh, sorry. Saya 2016 bikin channel YouTube. Oke. 2016 berarti sudah semester 8. Sudah Harusnya semester. sudah menyusun skripsi harusnya. Iya, cuma piba YouTube. Terus? Nah, awalnya saya nonton Yudis Ardana dulu. Ada namanya prankster sama magician, namanya Yudis Ardana. Oke. Nah, terus dia main ngeprank kan, saya bilang, "Wah, saya bisa ini, tapi pakai Iya. sulap." Oke. Nah, jadi saya main sulap di YouTube. Awalnya main sulap di YouTube dulu. Oh, bikin sulap-sulap dulu ini. Betul. Oke. Jadi kayak ketemu orang main sulap. 2016 ya? 2016. Cepat memang update Heeh. Oke. 2016. Nah, terus main sulap bikin channel sulap kayak gitu, main sama orang. Terus saya bilang kayaknya kalau saya main sulap terus habis ide. Iya. Nah, bagaimana kalau saya ajarkan sulap yang remeh-remeh, yang kayaknya orang sekali lihat tahu gitu. Kurang lebih membocorkan rahasia sulap juga. Betul, tapi Tapi itu kan tidak disuka harusnya dengan magician. betul. Nah, harusnya apa kau ini kau bocorkan rahasia-rahasia. Betul, ada cerita nanti di balik Oke, itu. ya lanjut. Nah, betul, harusnya kan memang gitu artinya membocorkan rahasia sulap. Iya. Nah, cuma saya memang memilih mana permainan-permainan yang kayak kalau saya mainkan ini ini sudah 1000 tahun nih umurnya kayak gitu misalnya kan Oke, sudah lama tiap sekali apa nih umurnya. dipecahkan solusinya. Walaupun saya tidak kasih tahu, saya Harusnya tidak orang sudah ajak, tahu. orang sudah tahu Oke. kayak begitu. Ah. Cuma ya memang ada saja yang tidak tahu kan. Jadi saya pilih sulap-sulap yang seperti itu. Oke. Nah, Contoh? contoh. Ada tisu tidak ya? Oh, ada ini. Ada. Ada tisu. Contoh. Ini permainan yang di channelku itu 2,4 juta View-nya. Ush. Tapi ngeri. simple sekali, Iya. sekali. Hah. Jadi ada tisu. Mm-mm. Oke, saya taruh di sini ya. Oke. Terus saya lipat kayak gini. Oke. Heeh. Saya lipat kayak gini. Terus saya ambil. Saya robek kayak gini, saya ambil kayak gini. Iya, Terus saya oke. taruh di kantong saya. Oke. Nah, perhatikan, barusan ada di sini ada setengah dong. Iya, ada setengah dong. karena Tapi dirobek. kalau saya kasih gini, dia jadi hilang. Oke. Nah, Iya. itu permainan yang simple tapi 2.400.000 view-nya di Tapi YouTube. saya belum pernah lihat yang begitu. Belum. Saya bisa suka sulap nih. Bahkan biasa kalau ada yang sulap yang sudah emosi akalku, tidak pakai ilmu dia ini. Ada nggak sulap yang pakai ilmu? Sepengetahuan Ilmu saya hitam sampai begitu. sekarang belum ada. Oh, Tidak tidak ada ada ya? sulap yang pakai ilmu. Pasti Memang dia ada trik. rahasianya, trik semuanya. Oke. Ada yang namanya itu black art.
namanya saja magic, black Iya, art, magis iya. sekali, Heeh. kayak sihir nih black Iya, art. iya, iya. Itu pakai trik. Itu pakai trik juga. Heeh. Oke. Nah, itu tadi kau bocorkan. Itu saya bocorkan di YouTube saya. Saya penasaran. Kan sudah bocor di Oh, YouTube-mu. iya, iya. Saya cuma penasaran. Caranya gampang. Oke. Nah. Mana tadi? Masih ada tisu? Habis sudah. Tinggal satu tadi. Pilari cepat ambil tisu, cepat. Jangan makan. Saya bisanya itu menghilangkan barang. Oke, iya, saya jadi- juga bisa bekas hilang barang le. Kalau itu bisa semua orang kayak biar bukan pesulap. Kalau trik menggandakan uang, Nah, itu namanya trik menggunakan uang, ada triknya. ya, Itu sudah pernah dibocorkan di channelnya teman saya, oke. Marcel Radival. Kebetulan temenan, pesulap merah. Oh iya. Oh akrab dan Marcel Radival itu Akrab, juga. akrab. Oke, pesulap merah. Ya. Oke, yang tadi ya. Iya. Oke, terus ini. Mau coba juga boleh. Boleh. Yang di rumah juga mau coba boleh. Iya, oke. Kamu orang lihat nanti saya sulap. Potong juga video seolah-olah saya sulap ini. Ini pertama kasih gini, setengahnya di sini. Gini. Heeh. Oke. Terus ini kita bilang kita gulung-gulung. Gulung-gulung. Nah, Siap. pas kita gulung-gulung kayak begini, ini kita tarik keluar begini nih. Kita tarik, kita potong. Oke, kita potong. Nah, jadi ini gulungannya kita potong tek. Tapi oke. tetap di sini, tetap tersembunyi. Oke. Terus ini disimpan begini. Oke. Ini. Ini Yang yang tadi ini. tadi kita robek Oh, setengahnya seolah-olah ini, kita taruh ulang. kita taruh di sini. Oke, taruh sini. Jadi- Banyak kita hancur. Oke. Jadi ini udah kelihatan dari depan. Oke. Dari depan udah kelihatan. Nah, ini Oke. Oh, ini sudah ditutup ya? ini kita tutup. Jadi orang mereka penonton pikir ini full di sini. Oke. Kalau kita sudah robek setengah. Ah. Nah, terus kita bilang saya akan robek ini. Tek. Oke, ulang ya. Berarti saya ulang ya. Berarti ini contoh tadi. Mm-mm. Saya cabut duluan. Betul. Saya suka kasih lihat audiens ini. Tapi jangan dikasih lihat, kita robeknya. Oh, Janul dibilang. Oke, ini sudah ya. Oke, jadi- saya cabut. Saya taruh sini. Jadi Oke, iya. kita bilangnya, Udah lama. jadi kita bilangnya ini ada tisu. Oke, ini Saya ada taruh tisu. di tangan saya. Yang kamu lihat ini trikku sendiri nih. Ini ada tisu di tangan saya. Nah, Oke. terus saya gulung-gulung. Oke, gulung-gulung. Nah, pada proses menggulungnya ini kita Ah, cabut. Tapi jangan dibilang saya gulung-gulung. Oke, saya gulung-gulung. Nah, terus saya genggam. Oke, dan terus saya genggam. Padahal sudah kita robek nih. Oke. Nah, sekarang saya akan robek setengahnya nih yang keluar. Oke. Nah, tek. Ini berarti? Ini diam di tangan Oh, ini kita. sudah ada. Oke, Ah. robek lagi setengah. Tidak, enggak. Kalau orang dia paham bagaimana? Berarti ini saya cabut robek setengah. Ini kan udah kita cabut duluan. Oke. Nah, ini simpan Ya. di sini. Heeh. Terus kita balik begini tangan Balik kita. begini. Ini yang kita pegang Oke. yang ini. Heeh. Cabut. Cabut. Seolah-olah kita sudah robek. Oh, cabut full dia. Betul. Oke. Nah, kita bilang kita kasih lihat ini ada setengah nih. Oke. Artinya di sini ada setengah juga. Oh, yang diambil itu bekas cabutan tadi itu supaya dapat lihat kalau tak potong. Betul. Cocok. Oke. Pemirsa, coba kita tes dulu ya. Oke, nanti saya potong taruh di Instagramku. Nah, ini teman-teman, ini tes ini. Iya, siap. Perhatikan ini ada tisu. Oke. Kuku panah, Le. Oke, tisu. Nah, ini, oke, perhatikan tisunya. Kita karamutu ya. Oke. Karamutu. Oke, kita karamutu ya. Karamutu. Tak. Aduh, udah bocor kamera. Oke, kita karamutu. Nah, ini oke. Ayo. Kuku panah. Oke, nah ini sekarang. Tidak usah. Nah. Santai. Oke, ini sekarang seharusnya tisunya ini ada di sini ya. Ya. Nah, sekarang Saya akan ambil saya setengahnya. akan ambil setengahnya ini tisu ini. Heeh. Oke, saya ambil ya. Nah, Banyak dong. tidak, ini kan sudah potong sedikit ini harat. Nanti Harusnya, kamu lihat. harusnya, Nah, ini harusnya. coba lihat toh. Heeh. Kita sudah ambil setengahnya, ini bentuk tak potong ini. Berarti masih ada harusnya di sini toh. Heeh. Oke, nah ini kita taruh di dalam Kantong. celana. Heeh. Harusnya masih ada setengah dong di sini. Asik. Kau mau celana. Berarti di sini harusnya ada dan tiada. Ya. Oke.
Ada lagi yang gampang. Saya barusan sekali lihat ini trik ini. Serius, biasa kan bunga kamu biasa lihat ini begini. Barusan toh. Oke. Nah, ada yang gampang juga yang kayak begini, ada tisu kayak gini kan. Tisu kita robek. Oke. Nah, terus kita gulung-gulung. Nah, ini kalau ditiup begitu, Oke. itu harusnya Robe-robe. dia bisa kembali utuh lagi. Tidak, ini ilmu ini. Nah, Oke. Itu ilmu le. Itu ilmu, tidak ilmu hitam itu. Mati kau. Kalau itu kayaknya tidak bisa bocor kan ya? bisa sih sebenarnya. Oh janganlah, sudahlah Nanti lah. supaya sulap ini akan tetap eksklusif di mata yang Betul, penonton. betul. Iyalah. Coba ini ke robe-robe. Aduh. Tapi terjadi le dia robe tadi. Cuma dapat lihat tadi sedikit dapat lihat belakang. Iya karena terlalu terang Betul, lampu betul. Iya. lebih tipis tisunya. Iya, angkat sedikit mic Oh, siap, supaya angkat. enak. Oke. Oke. Nah. Lanjut. Siap. Nah, berarti apa sampai di mana tadi susunannya? Terus berarti tadi kau belajar sulap sejak bukan belajar sulap, suka sulap sejak 2009. Oke. Akhirnya belajar di Di 2000 2009 juga. 2009 langsung belajar, Belajar. menyatakan sikap saya belajar sulap ini. Betul. Oke. Berbicara trik sulap, kenapa pada akhirnya ingin membongkar trik-trik sulap tadi? Nah, kenapa jadinya mau membongkar sulap? Pertama karena motivasinya karena ada yang melakukan juga. Ada juga yang bikin. Ada juga Oke. yang bikin. Dan saya bilang, kalau cuma kayak begini saya juga bisa. Saya juga bisa. Nah, akhirnya saya sampai berpikir kenapa saya harus mengajari sulap. Nah, Kenapa sebelum saya potong? Kenapa kau buka kelas mengajar saja Ada. daripada harus dibocorkan di YouTube? Jadi Nah, gratis dong. betul. Ah. Nah, kalau makanya saya bedakan kan, ada yang saya upload di YouTube itu yang memang benar-benar mudah dipelajari. Oke, mudah sekali tuh. Mudah sekali pelajari Iya, iya, kayak iya. gitu. Jadi kenapa orang banyak yang suka menyanyi? Oke. Karena mereka tidak perlu tahu bagaimana triknya, tidak perlu tahu bagaimana caranya. Oke. Cukup dikasih tahu nadanya seperti ini. Oke. Nah, sulap juga harusnya seperti itu. Orang tidak perlu tahu kenapa orang harus bisa suka sama sulap. Kenapa orang mau belajar sulap? Harus ada motivasinya dulu dong. Iya, iya, iya. Yang motivasinya itu dari yang permainan kecil-kecil dulu. Iya, iya, iya. Nah, makanya saya lemparlah di YouTube permainan-permainan yang remeh-remeh Oke. sehingga membuat minatnya orang itu, kalau saya belajar yang kayak begini saya belajar di mana ya? Oke. Yang kalau saya mau bisa terbang belajar di mana ya? Mau Oke. bisa jalan di atas air bagaimana Iya, belajarnya kayak iya, begitu. iya. Akhirnya penasaran Akhirnya penasaran karena pada akhirnya beberapa subscribers itu bahkan ada yang sudah lebih jago daripada saya sekarang. Iya, 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 iya. Karena belajar dari kau. dari kontenmu. Dari awalnya tidak tahu sama sekali sulap, jadi sekarang lebih jago dari saya. Iya, iya, kayak iya. gitu. Itu saya justru kaget tadi kemarin orang bilang kita mau undang ini sulap-sulap. Saya tahu kalau ternyata di Palu ini ada pesulap gitu ya. Dan banyak juga. Kalau Lebih dari 10 orang nggak pesulap di Palu. sampai 10 orang. Oh, tidak sampai. Nah, kalau dulu banyak. Oke. Kalau dulu banyak. Kalau sekarang yang Di bawah tsunami sudah orang apa? Sudah keluar kota apa? lebih ke ini sih, pensi sih. Oh, pensiun ya. Oke. Lebih ke pensiun atau lebih ke kembali ke saya fokus sama kerjaan Iya, saja. iya, iya, Saya iya. fokus sama keluarga. Oke. Nah, kan yang saya tahu tentang biasa sulap itu kayak yang begitu kan dijual-jual itu atributnya kan. Alat sulapnya, betul. Alat sulapnya. Tapi kalau yang kayak begini-begini tadi ini kan atribut yang tidak dijual. Betul. Ah, ah. Memang kalau saya sih lebih suka ke kalau bahasa sulapnya itu impromptu. Oke. Barang everyday object yang sehari-hari ada di Iya, sekitar kita. yang bisa diimprov kayak Betul, kartu. kayak kartu. Walaupun kartu jarang kita bawa, kita Iya, bisa iya, pakai iya. koin, Oke. bisa pakai tisu kayak tadi. Siap. kayak Oke. gitu. Ini alat yang kau bawa apa kira-kira? Saya bawa kartu. Ada bawa kartu ya. Ada Ya, bawa coba kartu. kita lihat dulu. Ada bawa kartu. Oke kan. Ini bagaimana ini? Ini kartu biasa. Oke. Kartu biasa cuma Bukan memang kartu-kartu yang anu itu, yang maksudnya yang dijual-jual di tempat sulap. iya, memang ini biasanya kalau di Indonesia dijualnya di tempat-tempat toko-toko sulap. Oh, tapi kartu Tapi kalau biasa. tapi kalau kartu biasa, tapi kalau di Amerika ini dijual di warung-warung di kios-kiosnya Amerika.
Untuk Saya nggak tahu ada kios-kiosnya Amerika atau tidak. iya Maksudnya ini kan kartu untuk umum. pakai main remi kan? Iya, kartu Oke. umum. Ah, Ini biasa kartu standar yang dipakai di kasino-kasino. oke. Nah, biasa pakai ini. Kalau di Amerika. Ya, siap. Nah, cuma ini jadi apa namanya? Digunakan global karena memang kiblatnya para pesulap kan itu dari barat, dari Amerika, dari Inggris. Nah, makanya banyak pakai kartu ini. Oke. Lebih enak juga, enak kalau di event kayak begini. Oke. Nah, lebih licin. Saya ini dulu suka main judi. Tapi sampai sekarang tiap tahu begitu-begitu ya. Oke. Terus enak juga dipakai. Tapi dulu ya, dulu. Tidak Dulu. sekarang Iya, sudah. Kalau sekarang berpindah ke ini digital ya. Oh, tidak Tidak juga. Sekarang lebih ke judi halal. Heeh. Kayak gini kan. Jago itu sudah. Oke. Kalau ini namanya reverse shuffle. Pakai back main QQ ini main Fox ini tak angkat juga orang. Oke. Cuma di TV saya lihat begini, weh. Tambur. Ini cuma biar tambur cuma di TV saya lihat begitu. Oke, ini main kartu. Oke. Begini aja. Ini kan kartunya beda-beda. Sebenarnya Oke. walaupun bukan kartu yang ada di kios-kios, tapi ini sebenarnya kartu biasa. Ini kartunya sama, ada kartu keritingnya atau Oke. kelor orang Iya, kalau iya. bilang, ada skopnya, ada hatinya, pokoknya beda-beda. Iya, ya kan? iya. Nah, sekarang 52 tambah Oke. joker 54. 54. Nah, tugasnya Akbar sekarang itu bilang stop di mana saja. Oke. Stop. Sini. Oke. Oke, ambil. Jangan kasih lihat saya, lihat. Oke. Kasih lihat yang Sudah. lain, sudah. Kalau sudah Nah, itu taruh. saya kasih lihat kamera. Nah, ini. Sudah, kalau sudah taruh. Oke, sudah. Siap. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita permain apa ya? Mentalisme yang paling umum yaitu baca pikiran. Oke. Sudah Tidak hafal bisa- kartunya? Tidak bisa dibaca Sudah pikiran. bisa? Yakin saya ini. Oke. Sudah masih hafal kartunya ya? Sudah hafal sekali. Oke, coba lihat saya ya. Oke. Coba pikirkan dulu warnanya. Warnanya sudah. Oke, pikirkan warnanya, Oke. pikirkan warnanya saya coba tebak ya. Pikirkan Oke. warnanya, pikirkan terus. Jadi kalau misalnya ya, kalau Iya, misalnya dia hitam, Oke. pikirkan hitam. Oke, oke. Misalnya. Siap. Oke. Terus pikirkan bentuknya. Nah, Sudah. jadi bentuknya sudah. Jadi kalau misalnya ya, kalau dia itu skop, pikirkan skop Oke, sudah. oke, Misalnya. oke, ya. oke. Oke, terus pikirkan angkanya. Oke. Angkanya ya. Kalau misalnya di angkanya itu 9, pikirkan Oke. 9 Oke. sudah. Tai jabi. Jadi 9 skop. Kalau saya kocak boleh enggak? Boleh. Oke. boleh. Sekarang Pakai begini. ilmu. Dua sudah ini dia pakai ilmu. Sekarang begini, coba kocok, Oke. terus ambil sendiri. Sambil sendiri ya. Berarti kau pegang ya. Saya tidak pegang. Oke. Ambil sendiri, terserah bebas. Sambil di mana saja ini ya. Nah, terus bawa sini sisanya. Oke. Ini harusnya kau lihat ini. Saya tidak lihat. Oke, Oke. saya yang lihat dulu. Sudah? Oke. Oke, kalau sudah taruh sini. Oke, penonton. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah taruh sini. Oke, kartunya ya. Ya, oke. Saya taruh tengah kayak begini, terus saya potong-potong seperti ini. Oke. Saya kocok lagi. Oke. Oke. Nah, saya itu sekarang tidak mau menebak kartunya, tapi kita buat lebih sulit. Iya. Tapi tetap saya itu punya insting yang bagus. Iya, iya. Nah, karena insting saya bagus, saya itu bisa tahu kalau di sini tidak ada kartunya. Oke. Di sini juga tidak ada kartunya. Di sini juga tidak ada. Tapi kayaknya ada di antara 5 kartu ini kayaknya. Oke. Saya tidak tahu. Tapi lihat dulu. Oke. Kalau ada jangan disebut. Mhm. Oke, cukup lihat saja ya. 5 kartu ya. 1, Oke. 2, Oke. 3, Ya. 4, 5. Ada. Oke. Ada. Oke. Tadi ada berapa? 5 ya? Iya. Kita hitung dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Jadi pesulap itu bisa menghilangkan sesuatu. Jadi kayak begini, terus dihilangkan. Jadi sini sisa 1, 2, 3, 4. Ada kartunya? Tidak, pakai ilmu kau, Bos. Tiada kartunya, tiada ya? Oke, iya, Tiada iya, kartunya. iya, iya. Oke. Ini
Ilmu ini le, ilmu hitam. Ini. Oke, ada satu kartu yang tertutup. Apa kartunya? 9 kelor. 9 kritik. Tadi saya sudah curiga ini barang diatur penyusunannya ketika saya taruh. Tapi patah itu prediksiku ketika itu hilang gitu. Kan tadi 5 ini. Saya perhatikan ini, oh ada satu yang diatur posisi-posisinya ini. Bukan masalah itunya, ya oke lah. Tapi hilang itu. Tidak pakai ilmu kau, bos. Itu tidak boleh dikasih tahu karena sulap tidak akan eksklusif lagi. Ya, Saya tidak tahu kalau kau sudah bongkar atau Yang belum. kayak begini belum saya bongkar. Belum saya bongkar. Oke. Karena belum memang ini dibongkar. memang intermediate sih, lebih Iya, iya, ke iya, iya. agak menengah ke atas. Iya, kayak gitu. oke. Iya, memang kadang sulap itu memang ada yang bisa dibocorkan dan Betul, ada yang tidak bisa. tidak bisa dibocorkan. Karena kalau semua dibocorkan, ya sulap akan tidak eksklusif lagi. Betul. Siap. Sampai sama dibilang Deddy Corbuzier, dia itu jadi pesulap dunia, habis itu berhenti. Nah, Alasannya ternyata supaya dia jadi pesulap yang terhebat di dunia. Kenapa dia berhenti? Dia bilang ini yang saya nonton. Karena kalau dia masih jalan, dia pasti kalah dengan pesulap-pesulap sekarang. betul. Makanya dia berhenti cepat. Betul. Sebelum dia kalah. Sebelum dia kalah dia berhenti supaya dia title selesai, ya. terhebatnya masih terus selesai. pegang. Selesai sudah dia. Jadi dia mau lagi sulap gitu ya. Betul. Supaya klop sudah dia. Penasaran kamu kan? Masih ada lagi? Masih ada. Ada? Belum talanya tuh nih. Tuh, saya boleh belajar yang begitu? Enggak, ini gampang saja. Cuma dikasih begitu-begitu saja. Tuh, selalu please. Ini Ini kan pegang. lumayan pakai. Ada biasa yang di Instagram hal-hal receh yang buat orang akhirnya bertanya itu gimana tadi begitu. Ada yang pernah saya lihat di Instagram gitu. Oh tulus. Nah, mungkin itu tuh. Dibilang ini adalah trik-trik receh yang akhirnya orang bikin bertanya, tadi bagaimana caranya gitu ya. Ini gampang. Oke. Ini 3 jari, jadi manis, tengah, telunjuk, itu satu dari di sisi sini. Gini. Terus yang jempol, Ini di mana? jempol di sini. Oh, Di begini. ujungnya. Oh, Di jempol ujung. di ujungnya. Oke. Jadi berlawanan. Kaku tuh tanganku. Oke. Terus ini tinggal ditekuk aja. Ditekuk, jangan ditekuk. Tekuk Ke begini. depan begini. Terus tinggal di sprit satu-satu. Oke, sudah jatuh. Mbak Ivan saya. Memang bakat penting memang sih. Ini, nah kaku tangan. Oke, coba satu lagi trik. Sebenarnya banyak sebenarnya, cuma Gak gitu le, nama aja kalau saya begitu bisa le. Kasih agak jauh sedikit bro. agak jauh itu agak susah sih sebenarnya. Weh, saya serece itu hiburanku. Yang begitu saya senang lihat. Oke, kira-kira yang mana lagi? Saya banyak sebenarnya, cuma kalau saya sudah pegang kartu Iya, bingung. agak bingung ya. Atau kita main yang lain. Oke, yang lain. Apa itu? Saya bawa koin. Mbak Anu ini Mbak tok jadi apa? Prok. Apa itu ya? Siapa itu namanya? Pak Tarno. Pak Tarno. Nah, itu koin. Saya punya koin, Ini bukan koin sulap kan? bukan koin sulap. Hah? Ini koin biasa yang kalau dia taruh begini bisa hilang sih. Iya, jadi karena ini koin biasa, dia walaupun taruh di sini, dilempar begini dia hilang jadi di sini. Ini kan kalau diambil kayak begini, terus jadi hilang terus ini. Oh, ganti koin. Ganti koin. Banyak koinnya 500, koin cuma 200. Nah, kayak gini kan? Ah. Kayak gini. Ini koin kayak gini. Oke. Kamera. Ah. Ini kan? Hmm. Oke. Ini kalau diambil kayak begini, dia bisa hilang. Terus bisa muncul lagi. Bingung kecepatan tangan ini barangnya. Oke. Ish. Oke. Kalau bekas bengko-bengko sendo itu? Bisa.
Sendok plastik. Oh, tidak, Sendok tidak, plastik, sendok plastik. Oh, sendok dia tadi. Iya, memang ketika kita berhadapan dengan yang kayak begitu, kecuali memang di schedule. Betul. Saya mau bikin apa nanti ini. Betul. Nah, kalau burung, saya cuma mau bertanya ini. Kalau itu kan bunga keluar burung itu. Betul. Itu trik juga. Itu trik semua. Burung itu dalam pipa itu, begitu. Ada kan kalau magician bilang ada propsnya, ada alatnya Oke. yang memang sedemikian rupa diatur sampai bisa nanti terbit keluar burung. Memang magician itu salah satu orang yang kreatif di dunia sebenarnya. Iya, iya, Karena betul. dari barang yang kayak tidak mungkin ini bisa keluar burung, tapi keluar. Iya. Nah, tapi ada Binatang caranya. lah apa. Kau biasa begitu juga? Pernah juga buat begitu? Nah, Atau kebetulan itu levelnya lebih jago lagi apa? Lebih apalah istilahnya? kebetulan itu namanya classic magic kayak tadi saya bilang kan, itu lebih ke kabaret atau yang main di atas panggung yang kayak memang mainnya itu yang apa ya, yang ada kalau kita bilang itu rutinnya, ada jalan ceritanya. Oke. Habis dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, mungkin main tongkat, dari tongkat keluar payung, dari payung keluar Oke. burung kayak begitu. Ah. Nah, kebetulan itu menggunakan alat-alat yang banyak. Oh, Berhubung saya adalah pesulap yang tidak terlalu suka pakai alat. Oke. Memang memanfaatkan yang ada. Betul. Coba kasih hilang ini sekarang. Jadi saya tidak terlalu pelajari. Cuma saya tahu caranya. Saya tahu caranya. Saya tahu alat yang dipakai, saya tahu cara pakai alatnya. Cuma memang saya tidak terlalu mendalami yang kayak begitu. Nah, cuma kalau memang ada yang mau belajar, nah itu nanti Kau kalau orang buka kelas sulap sekarang ini? Kalau kelas itu saya buat kelas online. Oh, kelasnya online. Tapi sama teman saya yang di Makassar. Oke. Via Zoom. Iya, iya. Tapi kebanyakan yang ikut magician sih. Apalagi orang ikut kelas. Itu pertanyaannya kan. Ah. Nah, magician ikut kelas sulap. Iya. Nah, karena yang tamu-tamu yang kita undang itu memang levelnya yang bagus-bagus. Oke. Kita sudah undang. Jadi belajar hal baru lagi. Bahkan kita tidak belajar sulap saja. Ah. Ada belajar manajemen tim dalam Oke. sulap, ada belajar bagaimana caranya mempromosikan sulap. Oke. Nah, kayak kemarin itu yang paling terakhir kita undang itu Demian. Demian ya. Demian Oke. kita undang jadi pembicara di kelasnya kita. Nah, itu dia ilmu hitam itu. Jago sekali dia, Le. Maksudnya Limbat Limbat. kita undang. itu trik itu limbat itu. Makan paku, ya semua pakai trik semua. Pakai trik itu Nah. ya. Jalan di atas bara, jalan di atas beling. Oke. Itu trik semua. Tiada ilmu tidak ada itu, ilmu, Tidak ada. tidak ilmu. Demian itu yang dikubur, yang masuk dalam apa namanya? Akuarium Iya, apa? baru habis itu ditanam dia, Ah. baru itu dia ternyata dia bagian orang yang Skop. Iya, Ah. itu kayak tidak ini ilmu hitam. Cuma memang ada pesulap, Ah. ada pesulap yang kalau kita membaginya itu ada 3. Ada yang ke kiri sekali, ada yang ke kanan sekali, ada yang di area abu-abu. Jadi Oke. maksudnya yang kiri sekali itu yang membuat image-nya itu seperti seorang yang memiliki kekuatan mistis. Nah, ada orang yang ke kanan sekali yang tidak semua itu trik. Cuma Oke. kalian tidak tahu caranya. Iya, iya, Nah. iya. Contoh kayak pesulap merah. Betul. Dia itu tidak semua sulap trik. Betul. Oke. Ada yang di area abu-abu. Kalau kalian mau anggap ini mistis terserah kalian, Iya, iya, tapi iya. saya tidak mengatakan bahwa ini mistis. Iya, kayak iya. gitu, jadi Kurang abu-abu. lebih kayak orang Josandi, Ah. Demian tadi itu Betul. tidak dia bilang kalau ini. Akhirnya orang yang menerka-nerka, ini tidak ini ilmu hitam. Ini setan-setan sekali begitu ya akhirnya. Ya? Betul. Oke. Nah, kalau saya sih lebih ke kanan sekali sih, lebih ke Oke. ini semua trik gitu. Ah. Kayak gitu. Apa kau mau akrab dengan Marcel Darwin? Marcel Darwin. Siapa? Marcel Radival. Marcel Pesulap merah. Radival, pesulap merah ya. Nah, tidak Oke. akrab juga sih, cuma Bok temenan. teman, bok kenal begitulah. Ya, Oke. kayak gitu. Siap. Wish. Saya suka sulap, tapi tidak tahu saya kayak teh bisa meluangkan waktu untuk belajar sulap nih. Kayak bukan teh bisa, teh mau juga, tapi saya suka begitu. Betul, Ya. betul. Banyak ada orang gitu. Ada yang kayak memang tapi kendalanya apa namanya? Ngajarin sulap di YouTube itu ada orang yang hanya pengen tahu caranya. Ya, ada akhirnya orang yang cuman mau
Tahu Gimana caranya. caranya itu? Ah. Sebenarnya rasanya penasaran Penasaran. akhirnya. Heeh. Ya mungkin ini bisa begini harusnya. Betul. Ya, oke. Penasaran, tapi ada beberapa orang yang dari penasaran itu akhirnya menekuni kayak gitu. Nah, saya sudah ketemu sih beberapa orang kayak begitu. Oke. Nah, apa yang motivasi kau untuk membuat channel YouTube bertema magic? Nama channel. Akhirnya kau tadi kan ceritanya bikin YouTube. Bikin channel yang namanya Magic Do. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Nah, awalnya itu Satria ID. Satria ID. Oke. Namanya Satria ID. Kenapa namanya Satria ID? Mm. Karena saya tidak punya nama belakang. Oke, sama saya juga Akbar. Selesai. Nah, jadi namaku cuma Satria. Oke. Nah, terus saya bingung kalau Satriato itu orang namanya di Indonesia namanya Satria banyak. Banyak. Apa ya? Satria ID itu Indonesia, Satria Oke, ID. Nah, kayak siap. gitu. Nah, akhirnya buat nama Satria ID sampailah di 120.000 subscribers. Dalam waktu Dalam waktu 2016 2019. 3 tahun 3 tahun. Kita sudah 5 tahun baru 1.700. 3 tahun 1.100 120.000. 120.000 subscribe. Oke. 100.000 di 2019, 120.000 itu di 2020-an 2020, awal. oke. 2020-an awal. Nah, setelah dapat silver play button, memang kan Iya. yang menggebu-gebu saya itu silver play button. Iya. Nah, pas sudah dapat Makanya kita orang bikin itu supaya dapat lihat. pas sudah dapat silver play button, gantung di ruang tamu. Iya, lihat-lihat. lain mancanya itu sudah ya. Lihat-lihat. Capean itu. Oke. Sudah dapat apa lagi ya? Kayak Emas gitu. lagi, Bos. Tapi memang saya targetku cuma ini silver play button kan. Oke. Apa lagi ya? Kayak sudah cukup kayaknya. Iya. Nah, di situ saya sudah mulai malas. Memang sebelumnya sudah mulai malas memang kan. Tapi kan cuannya ada tiap bulan kan, per tanggal 25 26 ini atau gimana? Itu yang orang-orang selalu anggap kalau orang main YouTube itu sudah subscriber sudah banyak uangnya. Iya, Belum tentu. Kan dari video, dari penonton kan. Betul. Oke. Itu kan dari views, dari penonton. Nah, kebetulan ini yang nonton sulap itu walaupun subscribernya 100.000, tapi yang penontonnya itu kadang kalau saya upload paling 1.000 2.000. Oke, padahal subscriber 100.000. Betul. Oke. Karena sekali lagi orang mau nonton saya karena penasaran sama sulapnya, bukan karena kepribadianku. Oke, betul. Betul. Kan kayak Atta Halilintar kan kenapa banyak yang nonton karena mereka mau nonton si Atanya. Iya. Nah, orang mau nonton saya karena mau tahu caranya. Oke. Orang mau tahu kau siapa. Iya. Yang mau tahu bagaimana konten sulapmu. Betul. Nah, pasti harusnya banyak yang menonton dong. Nah, harusnya banyak, tapi karena ini sifatnya mereka cuma mau tahu caranya, naiknya itu pelan. Oke. Nah, memang naik sampai 10.000, sampai 20, tapi pelan. Iya. Nanti kadang nanti 1 bulan kemudian baru tembus 10.000. Iya, padahal target ini 1 bulan ini target pencairan. Oke. Nah, jadi uangnya sedikit. Nah, kemarin dulu itu yang saya dapat banyak itu dari Bigo. Nah, dari YouTube Bigo. Oke. ditawari jadi hostnya Bigo. Oh, live. Ya, oke. Bigo Yang ada Live. anu-anunya itu tuh. Oke. Akhirnya konten eksklusif juga kan salah satunya kalau Bigo. Betul. Jadi Oke. host eksklusif. Host eksklusif. Oke. Nah, jadi host eksklusif, channelnya kontennya tentang sulap. Alhamdulillahnya dulu Banyak itu. juga nonton kan, orang banyak yang nonton Bajoget saya di Bigo. Nah, bagusnya di Bigo kalau jadi host eksklusif itu di boost sama Bigonya. Oke. Saya pernah masuk itu top kreator 10-nya ini, top live 10-nya Bigo. Di Bigo ya. Oke. Sampai berapa penonton itu? 1000-an pernah tembus 1000 begitu Wah, live. itu. Oke. Nah, minimal 600, 400, 600 begitu minimal. Nah, di Bigo itu kontraknya itu kan sebulan di review. Oke. Nah, itu saya kontrak itu 3 bulan. 1 minggu berapa kali live? Atau setiap hari? Enaknya itu 1 bulan itu cuma 10 kali live. Oke. 10 kali live. 1 kali live itu maksimal 2 jam. Oke, iya. Nah, satu minggu 10 Sama kali. kayak streamer gamer yang dikontrak Betul. begitu. Oke. 2 jam. Pendapatannya UMR Jakarta 2019. Oke. 4.500.000. Banyak. Nah, kau di Palu. Nah, banyak. Oke, lanjut. Nah, sementara saya juga sudah kerja di situ. Oke. Jadi double lah. Iya. Nah, jadi pendapatannya di situ yang banyak. Nah, setelah 2 bulan 3 bulan, saya orang itu gampang malas. Oke. Gampang malas. Jadi
kan aturannya sebelum live di Bigo, live dulu di YouTube buat narik penonton YouTube ke Bigo. Oke. Nah, saya malas tuh. Jadi di review pas bulan ketiga di review karena saya malas diputus kontraknya. Oh, begitu. Sama kayak YouTube. Ah. Saya malas 3 bulan, 4 bulan tidak ada konten, terus saya mikir ini channel kasihan. Iya, iya, iya. Saya jual saja kayaknya. Saya orangnya tidak sayang sama barang begitu kan. Iya, iya, iya. Tidak sayang sama Kau barang. sudah kawin? Sudah. Maksudnya Kan- barang-barang oh, ya, barang bukan ya, manusia, iya, iya. bukan manusia. Oke, oke. Tapi kalau sama manusia kok sayang. Ya. Oke, istrinya. Nah, ini barang saya tidak sayang sama barang, jadi kayaknya tidak ada saya apa-apakan, saya jual saja kayaknya. Iya. Akhirnya saya Tapi lempar kenapa lah. kayak rugi serasa itu? Saya 5 tahun bangun YouTube ini kau tahu. Baru kau 100.000 itu kau jual. Cuma 5 tahun juga kau bangun. Oke, akhirnya coba Nah, lanjut. sudah jadi karena setelah itu saya jual, nah ada orang Riau beli, dirubahlah namanya jadi Magic Do. Oke. Ternyata saya Dia juga harapanku sulap-sulap juga. bukan, saya harapanku di dia. Saya sempat begini loh, saya sempat karena mikir tidak ada konten, akhirnya saya buka di ini tab komunitas. Kalau ada yang mau Beli akun. bukan mau apa namanya, mau bangun channel ini sama-sama, maksudnya nyumbang konten di channel ini silahkan. Iya, Nah, betul. Ternyata ada tapi tidak lolos kurasiku karena kualitasnya jelek Oke, gitu. dari segi pengambilan gambar, model atau videonya, isi idenya semua Oke, tidak ada yang lolos. tidak Tidak cocok dengan maumu. Akhirnya saya bilang saya jual saja. Oke. Nah, ada orang Riau ambil dengan harapanku, wah habis ini dia jalankan. Ternyata sampai sekarang tidak jalan-jalan juga. Oh, ini saya tahu kau jual berapa lalu itu? di bawah 20 sih. Ya berarti di atas 15. Ya, di atas 15, di bawah 20. Kayak rugi serasa ya. Cuma memang saya pikir kan karena memang ini channelnya channel ngajarin sulap, jadi memang orang hanya fokus ke bagaimana caranya, bukan bagaimana kepribadian si Satria, tapi Oke. bagaimana Satria itu membongkar sulap yang ini, sulap yang ini. Tapi Satria, saya berpikirnya begini, itu YouTube yang kau jual, akhirnya bisa walaupun dia tidak jalankan, itu bisa masuk uang dengan dia, dengan dia coba naikkan ulang link-link itu video. Saya Kan pernah hitungnya per bulan, betul, kan? Betul. Saya pernah lihat ini ya story-nya kan. Memang kalau saya gajian di YouTube itu kadang paling cepat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. 1.300.000. Ya. Nah, 1.300.000 waktu itu dolar masih 13.000. $100 1.300.000. Oke. Nah, itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru gajian. Oke. Nah, dia karena dia tidak apa-apakan, biasanya 5 bulan sekali Dapat. dapat. Iya, Nah. itulah makanya saya bilang sebenarnya itu barang biar kau jual, Heeh. itu bisa dapat uang kau. Nah, cuma masalahnya begini, kalau misalnya dia di bawah 1 tahun, Iya. view watch time-nya turun Heeh. di bawah 10.000 jam, Oke. putus Apanya? AdSense-nya. Oh begitu. Betul. Oh, baru saya tahu. Jadi dia dalam 1 tahun itu watch time-nya harus 10.000, di atas 10.000 Oke, terus. jam tayangnya. Jam tayangnya. Oke, coba saya lihat jam tayangku ini berapa sekarang. Saya pikir Heeh. 4.000 jam tayang selesai, 1.000 subscribe selesai, Heeh. ya sudah ini Oh sorry, bukan 10.000, 4.000, betul 4.000. 4.000 jam tayang, Ah. iya. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Betul. Ya sudah selesai itu misi. Tidak, tidak boleh turun Selama dari itu. setahun tidak boleh turun, Ah. kapan turun putus. Putus. Waduh. Bagaimana dapat tahu kita putus AdSense? Biasanya langsung apa namanya? Dolarnya dicoret, putih kan dicoret. Oke. Kau lihat penghasilan baru ini sampai sekarang 4 tahun. Ya. Belum lumayan. tembus 400 juta. Tapi dulu saya begini, waktu saya masih 1.000 subscribers, Iya. nah saya itu gabung di MCN, namanya Multi Channel Network. MCN Oke. itu pihak ketiganya YouTube, Mm-mm. namanya dulu Famous ID. Oke. Nah jadi waktu masih saya 300 subscriber, saya daftar. 300 angka ini. Iya, Oke. 300 Kau subscriber saya daftar, dicuekin. Mm-mm. Nah pas ini sudah tembus 1.000, Mm. mereka lihat perkembangannya cepat Oke. mungkin. Nah, inilah ditelepon. Ditelepon mau nggak gabung ini. Oke. Nah, benefitnya tidak perlu tunggu $1.100.000, cair terus tiap bulan. Benefitnya. Tapi potongannya dari mereka juga besar. Oke. Sekitar 40%, 30% Dari gitu. pendapatan. Betul. Jadi tidak perlu tunggu
ininya Satu- cair $100. $100-nya tetap dorang bayar sesuai ini. Betul. Kalau misalnya lebih pendapatannya kita. Tetap sesuai berapa kita dapat. Jadi misalnya satu bulan itu kita dapatnya 10 juta misalnya. Iya. Nah, mereka potong 4 juta berarti ya. Tidak, kalau ini kayak bicara saya punya kan pendapatanku ini 390 juta rupiah ini uang YouTubeku ini. berarti 390 juta rupiah. Berarti dia transfer 200.000. Kurang lebih 200.000 berarti. Oh, tidak perlu tunggu targetnya. Betul. Bisa dicairkan sudah. Betul. Oke. Nah, itu kelebihannya MCN. Iya. Terus mereka juga bisa bantu kita kolaborasi sama kreator-kreatornya mereka. Oke. Waktu itu kan di Famous itu kreatornya ada Agung Hapsa, ada Reza Arab. Iya. Pokoknya banyak YouTuber lah. tua-tua saat Betul. itu ya. Bukan tua, YouTuber awal-awal. Oke. Betul. Nah, harapanku kalau saya gabung di situ nanti bisa dibantu kolaborasi sama mereka. Iya. Nah, ternyata harapanku itu cuma harapan belaka. Famous ID. Karena waktu itu pernah ada kreator mereka yang besar datang ke Makassar, harapan saya bisa dipertemukan. Oke. Ternyata mereka bilang, oh maaf ini jadwalnya sibuk, udah nggak bisa bla 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 bla. Ya sudahlah. Setelah 1 tahun kontrak, saya bilang putus aja. Oh, putus. Sudah akhirnya Oke. putus, jalan mandiri kayak gitu. Tidak, yang saya sesali kenapa? Oh iya itu tadi ya. Karena kau takut kau tidak aktifkan. Betul. Nanti akan putus AdSense juga. Lebih ke sayang saja begitu. Iya, rugi ya. Nah nanti apa namanya kalau misalnya kayak padahal bisa kok upload. Oh iya, Betul. tapi per hari dan maksudnya bukan per hari 1 bulan 1 kali lah minimal toh. Rugi le, Thailand. Saya 5 tahun bang. Iya, tapi saya masih pede sampai Betul. sekarang ini karena mungkin ini saya jadikan bukan tempat pencarian. Betul. Kayak memang cuman saya Cuma untuk pertama- portofolio saja. Iya, portofolio saya suka ngobrol juga itu sih. Yang sampai sekarang masih konsisten akhirnya. Oke, nah ini lihat jam tayang. Oh, dia nanti hilang dolar hijaunya ini. Kalau mau lihat watch time bisa juga. Mau lihat watch Iya, time di analistik ini kan. Analitik, betul. Nanti dirubah jadi 365 hari terakhir. Oh, per tahun dia anunya hitungannya Betul, sudah. per tahun. Oh, ini 365 hari. Ini saya tinggal 1900 jam. Waktu tonton 1000. Saya kurang paham juga. Saya tidak tahu kalau aturan YouTube sekarang. Iya, ya, kalau aturan iya. YouTube Waktu sekarang. itu kau Kan 1000 sama 4000 jam. Waktu itu saya belum ada aturan itu. Iya. Aturannya dulu itu 100 subscribers. 100 subscriber monetize. Monetize. Oke. Nah, itu saya memang waktu itu kejar itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang juga Sorry, waktu. bukan 1000 subscribers. 1000 monetize. belum ada jam tayangnya. Belum ada jam tayang. Saya lalu kejar jam tayang itu juga ya. Nah, BMX juga memang. Rugi tuh channel bisa dibeli ulang. Oke. Padahal kalau dibeli ulang berarti podcast kita upload sih sudah. Jelas sudah masuk sudah, Bos. Berani saya, biar saya bayar waktu itu 20 juta, saya ambilkan uang kur. Ambilkan kur saja. Baru gas buat podcast. Kenapa kita lama ketemu, Bos? Oke, lanjut. Terus bagaimana rasanya menjadi YouTuber sulap pertama di Indonesia Timur memang kau YouTuber Untuk konten sulap kau yang paling pertama di Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur bukan berarti di luar Jawa Bali ya. Iya. Di luar Jawa Bali, Sulawesi kesananya. Untuk channel dengan konten sulap saya yang paling pertama tembus 100.000 100.000. subscriber. Ush. Dan kabarnya channel YouTube sekarang sudah berpindah tangan. Oke, Iya. sudah dijelaskan tadi ya. Oh, waktu itu tahun berapa akhirnya kau dapat silver play button itu? 2019. 2019. Oke. 2019 dapat silver play button. Pasti di bulan Oktober itu saya sudah 80.000. Di bulan September 90 ribuan. Nah, pas masuk di bulan Oktober saya balik ke Palu. September saya masih di Makassar, Oktober saya balik ke Palu. Itu sudah tembus 100.000. Oke, Nah, saya sudah di ajukan Palu. klaim silver play button. Ah, Nah, sampailah di Palu. Oke. Nah, ini pertanyaan di luar ini nih. Sekarang kau merasa menyesal tidak jual itu akun? Menyesal tidak juga sih sebenarnya. Serius? Saya yang menyesal mendengar leh. Karena saya pikir begini, itu channel yang orang kayak tadi saya bilang orang mau lihat itu bagaimana
trik sulapnya diajarkan, bagaimana trik sulapnya dibongkar. Bukan bagaimana Satria itu, bagaimana kepribadian si Satria. Kalau saya bukan masalah itu ya, kenapa kok teh beli mobil-mobil remote? Kau mah konten mobil remote control lagi dong. Kan semuanya akan bisa beralih lagi toh. Saya malah kemarin kepikiran kayaknya saya bikin channel baru lagi. Mau bikin ulang. Oke. Kemarin sudah tembus 100 subscriber, 10 subscribers berapa begitu. Nah, tapi pakai konten yang ada di channel itu. Tapi kena take down. Oh iya, copyright kan. Kau Copyright. ambil itu ulang video itu. Tapi padahal itu videonya dia private. Iya. Dia private, saya pikir dia private kayaknya bisa saya upload ulang. Iya. Ternyata tidak bisa. Bisa copyright. Tapi kan ada verifikasi 2 langkah, tapi suka ambil ulang itu. Kau jual dengan emailmu toh? Saya jual dengan email. Pokoknya itu kan connect dengan nomor HP tidak? Tidak. Oh, Memang lepas. connect nomor HP, cuma memang saya lepas semuanya, saya kasihkan dia ini. Semuanya, jadi tidak ada akses untuk kau Tidak bisa ada akses. masuk Jadi saya ulang. nomor HP pindah ke dia. Maksudnya nomor HP masih Iya, nomorku, tapi dia cuma dipindah nanti verifikasi 2 langkahnya ke dia, apa betul. semua ya. Betul. Dia tidak bodoh juga mau beli Betul. mentah. Kayak ada kan orang nambung-nambung beli akun Mobile Legend biasa, akhirnya diambil ulang kan kayak begitu toh. Saya yang masih menyesal. Oke, selanjutnya mengapa menurut Anda sempat ada konflik atau ketidaksukaan dari beberapa magician Makassar? Oke, ini sebenarnya lebih ke personal sih sebenarnya kan. Oke. Karena saya tidak tahu ya. Saya sudah sampai sekarang Kau sih merokok, kayaknya. Satria? Tidak. Oke. Sampai sekarang sih kayaknya masih ada yang tidak suka sama saya sih kalau Magician Magician Makassar. Makassar. Karena Karena mereka menganggap saya itu bongkar-bongkar sulap. oh ya, oke. Padahal jadi begini, kalau di pikiran saya itu bongkar sulap itu ada orang main sulap, terus permainan sulapnya si ini tuh begini loh caranya. Iya, Itu iya. bongkar. Oke. Nah, tapi kalau saya ngajarin, jadi cara untuk menghilangkan koin, begini loh Oke, caranya. Oke. Nah, tidak ada menyebut embel-embel sulapnya Iya, si ini, ini sulapnya sulapnya sini, ini. sulap si ini, Iya, tidak. iya. Nah, memang di awal-awal saya ada seperti itu, Oke. cuma langsung saya take down semua tuh, Oh, saya take down oke. semua. Nah, tapi beberapa pesulap itu kayak, kok ini tidak menghargai kode etik sulap. Iya. Nah, akhirnya saya minta pendapat tuh sama beberapa pesulap-pesulap yang sudah punya nama, kayak Josandi, Oke. kayak Romedal, kayak pokoknya yang punya nama semua. Iya. Nah, menurut mereka tidak apa-apa, tidak masalah, selama itu memang tujuannya untuk mengedukasi orang awam tentang sulap. Oke. Nah, tujuannya bukan untuk mempermalukan pesulap lain. Iya. Nah, karena memang tujuan saya untuk bukan mempermalukan pesulap lain, saya jalan aja terus, masa bodoh sama yang lain-lain. Iya. Cuma kebenciannya mereka ini ya kayak begitulah namanya. Oke. Kalau orang ya kalau orang naik kan pasti ada yang tidak pasti suka, ada, oke. gitu. Jadi saya sempat ada konflik sedikit Iya. sama ini pesulap Makassar. Iya, dan akhirnya kau selesai juga kuliahmu ya sudah dong, pulang Iya, dong. saya juga bodo amat sih mungkin sama mereka. Oke, siap. Terus bisa ceritakan lebih banyak tentang komunitas sulap yang Anda bentuk. Oh, kau ada bentuk komunitas sulap? Di Palu, pas balik ke Palu tahun 2000 berapa itu ya? 2000, sekarang 2025 ya, 2023 tahun baru 2024 saya dipanggil sama 168 isi acara. Oke. Nah, dari saya balik di Palu 2019 sampai 2024 itu tidak ada event. Tidak ada event. Tapi di tahun 2024 ada yang panggil 168. Sorry, ada event main sulap, tapi main sulap di acaranya anaknya bosku, ulang tahun keponakannya bosku. Oke. Nah, keponakannya bosku, terus habis itu di 2024 malam tahun baru dipanggil sama 168 Oke. isi acara. Nah, pas itu saya mikir, kayaknya bagus juga ini bikin komunitas di Palu. Carilah pesulap-pesulap yang ada di Palu. Oke. Ketemu 4-5 orang, bikin. Kok apa ini? Bahas status. Saya lempar di Facebook. Oke. Niatnya itu lempar untuk orang awam. Yang mau belajar sulap. Ada yang mau belajar sulap, Oke. mau belajar sulap dari nol, Oke. gratis. Iya, Kayak iya, gitu, iya, iya, gratis. iya. Sama-sama kita belajar. Oke. Nah, tidak ada yang respon, yang respon malah yang sudah pesulap. bisa. Oke. Akhirnya ketemu, join gabung kita bikin komunitas sulap. Kayak gitu. Oh, itu kau bikin. Nama komunitasnya apa? Infinite Magic Club. Infinite Magic Club ya. Tidak, bukan community tapi klub. Jadi kesannya itu kayak lebih eksklusif. Iya, kumpulan orang-orang saja begitu, tidak luas. Betul.
Oke, terus apa rencana atau harapan ke depan dalam dunia sulap baik secara pribadi maupun komunitas? Sebelumnya kau masih aktif berterima job sulap atau Masih. Jadi Kenapa kamu? saya masih masih sering terima job. Masih sering terima Masih job, ya? Oke. belakangan ini kan saya ada kemarin ada kerjasama sama beberapa IO. Mm-mm. Nah, ada IO yang sering pakai saya untuk sulap anak-anak, sulap ulang tahun. Oke. Nah, jadi birthday gitu, jadi sering dipanggil. Jadi sejak tahun 2004 sampai 2025 ini sudah 2023 sampai 2025 ini sudah beberapa kali dipanggil sama ini teman-teman IO untuk isi acara. Mm-mm. Nah, kebanyakan sih ini birthday. Oke, Nah, anak-anak kecil ya. Betul. Tahun. Nah, untuk malam tahun baru kita juga sudah saya sudah panggil juga ajak teman-teman yang komunitas ini sebar proposal. Hotel-hotel. Oh, untuk kalau Event malam tahun baru. isinya company profile-nya pesulap. Betul. Oke. Isinya tentang profilnya, Oke. proposalnya. Lebih ke penawaran. Iya. Untuk basulap ya. Untuk kayak saya biasa sebar company profile untuk penyewaan alat apa Betul. semua gitu-gitu ya. Berarti isinya kamu orang punya di dalam pernah main biodata, di sini pernah main ya. di sini Oke. di sini kayak gitu. Nah, rencana dan harapanmu Satria untuk dunia sulap pribadi atau komunitas apa kira-kira? Kalau harapan sih ya kalau selayaknya harapannya orang-orang orang-orang yang cinta sama seninya, Iya. ya berharap semakin banyak orang yang belajar sulap, yang suka sulap kayak zamannya The Master dulu. Iya leh. Kalau sekarang sih kenapa tidak ada acara kayak begitu? Acara-acara kayak The Master. Karena memang animonya tentang sulap itu menurun. Bukan karena gara-gara kamu bongkar-bongkar. Bukan. Gara-gara apa itu? Karena animonya menurun. Berbeda kayak stand up comedy. Stand up ini yang yang dibocorin sama senior magician ya. Oke. Karena mereka kan juga orang-orang di TV. Hmm. Mereka sering dimintai pendapatnya tentang TV. Jadi animonya masyarakat itu tentang sulap itu menurun. Makanya mereka itu orang-orang TV itu selalu tawarkan bagaimana kalau kita bikin acara lomba sulap lagi di TV. Oke. Nah, tapi mereka ini para senior-senior ini tidak berani. Karena memang animonya itu kurang. Menurun. Iya, oke. Contohnya kayak The Master itu naik waktu awal-awal ada The Master. Iya. Nah, mulai komunitas Iya kan ada setelah dibikin The Master selanjutnya, tapi berkurang berkurang sampai rating. terakhir itu The Great Magician malah juga berkurang. Oke. Juaranya ya begitu, tidak Iya, terlalu booming seperti Josandi dan lain-lainnya. Oke, Nah, betul. jadi karena animonya kurang makanya jadi harapannya bisa naik lagi. Iya, kembali seperti di zaman itu ya, Betul. zaman keemasannya sulap. Betul. Ngomong-ngomong, Demian juga sekarang lagi bikin project. Ya. Apa itu? Nah, projectnya itu pokoknya intinya mau bikin sulap itu naik lagi. Oke, ada Endingnya bikin sulap targetnya naik lagi. Tapi ini lagi dimulai dari Demiannya sendiri. Oke. Nah, lagi mau keliling ke berbagai kota di Indonesia untuk ada project pribadinya. Oke. Berarti kau masih konsisten ini. Saya kalau ada sulap saya masih ngulik-ngulik juga lagi. Masih. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang masih. Oke. Saya dengar tadi dan saya lihat video-video nonton itu. Kau bisa hipnotis. Bisa. Bisa hipnotis orang yang kau kenal begitu ya? Bisa. Oke. Dan itu kan kalau orang pelajari itu harusnya itu bisa jadi batipu. Tidak dong. Bagaimana itu? Itu lebih ke orangnya itu bodoh yang tertipu. Kan biasa kan kayak ini bajaga konter ini. Terus ntar dihipnotis disuruh kasih uang 10 juta gitu. Betul. Itu yang bodoh yang bajaga itu berarti. Yang bajaga. Itu lebih ke dia ditipu, tapi tidak mau mengakui kalau dia itu ditipu. Jadi oke. menyalahkan hipnotis sebagai ininya. Oke. Saya kayak dihipnotis tadi. Tidak, kau yang bodoh, kenapa kamu ditipu? Kayak begitu. Jadi kayak orang di counter kan misalnya. Iya. Mbak, saya mau bisa ini briling misalnya, briling. Bisa transferkan saya di sini. Oke. Mbak transferkan dulu, sebentar saya kasih uangnya. Nah, setelah ditransferkan masuk, tunggu sebentar Mbak, saya ambil dulu uang apa Ya, namanya? dia pergi, dia bilang, kayaknya saya dihipnotis. Padahal padahal dia dia nambong ditipu, ini, baru dia so takut dan bosnya. Betul. Betul, iya. Tapi memang sih kebanyakan kejadian-kejadian kayak begitu tuh di tempat rame. Karena
Karena lebih gampang orang disugesti di tempat rame. Oke. Contoh, kalau kita lagi di mall misalnya, Iya, di iya, mall, iya. pandangannya kita ke sana kemari. Iya, iya, iya. Tidak Semua fokus. kita mau lihat ya. Oke. Tidak fokus kan? Ah. Nah, jadi ketika orang itu dikagetkan misalnya atau bagaimana. Nah, jadi orang itu gampang disisipi informasi-informasi yang tidak jelas. Oke. Jadi kayak di tempat rame misalnya, di tempat rame, mbak itu sana anaknya loh kecelakaan mbak, coba saya mau bantuin tapi nggak ada uang saya buat bantuin mbak, bisa minta uangnya mbak biar biasa bantuin anaknya kayak Iya, gitu. iya, iya. Biasa kayak gitu kejadian-kejadiannya. Oke, itu bukan by hipnotis dia itu. Bukan by hypnosis, Dia yang buat tipu itu ya. lebih ke menipu dan lebih ke apa ya? Ya memang lebih ke menipu sih sebenarnya sih. Iya, iya, iya. Dia gunakan triknya, akhirnya menipu. Betul. Oke. Nah, kira-kira supaya orang bisa jadi ada jaminan dah ketika kau hipnotis orang, dia kan terhipnotis. Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi- Dan semua magician begitu. Betul, semua Belum magician tentu begitu. itu ya. Romi Rafael sekalipun belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Oke. Jadi kita lihat Kalau semua. kayak Uya Kuya, zoom, semua orang terhipnotis itu. Saya bisa bilang kalau di awal-awal TV, di awal-awal program Uya Kuya itu semua Settingan. betulan semuanya. Oh, betulan. Di awal-awalnya. Sekarang mulai Sekarang settingan tidak sudah. tahu. Oke. Ada yang di TV juga yang botak-botak ini, siapa itu Oh, namanya? Ferdians. Hah? Ferdians. Itu juga kan sampai beberapa tahun terakhir ini masih aktif di OVJ apa semua itu. Kalau Ferdians memang asli pesulap, asli hipnotis. Hipnotis dia. Cuma memang kalau di program TV itu kan memang ada Iya, settingan akhirnya. Betul, ada apa namanya? Ada memang aturannya kan, tidak boleh sampai gagal dan sebagainya. Iya. Jadi memang mungkin benar, cuma orang-orang itu di screening terlebih dahulu. Iya. Kalau saya memang kayak ketika lihat begitu, ya ada settingan ini. Nah, coba kayaknya boleh enggak kau hipnotis saya? Saya coba ya, saya tidak Coba tahu. saja, iya. Saya Tapi tidak tahu kan tidak berhasil ada atau jaminan. tidak. Tapi misalnya ini, Ah. saya akan berusaha semaksimal mungkin ikuti. Ah. Tapi misalnya gagal, ini tiap apa kita tayangkan? Tidak apa-apa, tidak Oke. apa-apa. Jadi sebelumnya yang penonton di rumah ketahui, jadi hipnotis itu berhasil hanya ketika orang itu mau. Oke. Nah, walaupun mereka mau, Uts. sorry. aman. Jadi walaupun mereka mau secara verbal, secara mulut, tapi dalam pikirannya mungkin mereka menolak. Oke. Nah, tapi kita coba dulu. Iya, Kita coba. coba. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerima. untuk menerima ini. Siap. Nah, coba bisa tutup mata. Tapi tunggu dulu. Nah, Kira-kira ini kemana menjurusnya misal? kalau saya sih lebih ke saya enggak pernah tanya tentang kepribadian atau Ya, apa. terus dia yang tanya. Lebih ke ini sih, lebih ke lebih ke perintah-perintah gitu saja kayak Oke, lupa mengarahkan nama, saya. lupa Oke, kayak oke. gitu. Coba, bismillah. Oke. Kita coba. Tutup mata. Oke. Saya belum hipnotis, saya cuma tes dulu ya. Cuma tes dulu ya, tutup Jangan mata. ribut ya. Kalau yang lain mau coba juga tidak masalah. Kamu orang tutup mata semua situ. Siapa tahu gara-gara saya goblok orang yang kena tuh. Saya langsung lihat ya. Coba kamu harus fokus semua. Tutup mata. Oke. Tahu lem Korea kan? Hah? Lem Korea. Oke. Oke, tahu ya. Jangan dibuka sampai suruh buka ya. Oke, tahu lem Korea, terus sekarang bayangkan lem Korea. Bayangkan lem Korea, terus bayangkan saya taruh di matanya. Sudah? Bayangkan lem Korea saya taruh di matanya. Logikanya kalau ada lem Korea ditaruh di mata, terus lem Koreanya kering, logikanya matanya tidak bisa terbuka, betul kan? Logikanya kan begitu. Nah, sekarang coba bayangkan lem Korea ditaruh di mata, terus lem Koreanya kering, bayangkan sekarang matanya menempel, tidak bisa dibuka. Bayangkan dulu. Nah, sekarang matanya sekarang jadi lengket, rasakan jadi lengket, rasakan jadi lengket sekali, coba rasakan, dan sekarang rasakan tidak bisa dibuka matanya, rasakan tidak bisa dibuka, sekuat apapun coba buka tidak bisa. Sekarang coba buka kalau bisa, coba buka. Masih tak buka. Bisa buka, tapi awalnya susah. Iya, agak berat karena. Awalnya susah karena kenapa tiba-tiba bisa terbuka, karena masa tidak bisa dibuka ini. Iya, Betul kan? iya. Betul kan? Nah, itu Iya, harusnya pikirannya. bisa, oke. Oh ya, tidak bisa buka. Bahala baik Amanda. Jadi hari ini sudah buka di situ. Oh iya kak. Ini direkam lagi kan? Kalau mau buka sekarang. Tidak bisa ya? Sekarang coba Lanjut bayangkan. dia saja. Oke. Coba bayangkan. Oke. Nah, Oke.
Nah, coba lanjut. Oke, sekarang coba bayangkan begini. Coba taruh tangannya dulu, taruh tangan. Sorry, saya pengen HP-nya. Coba bayangkan, dengar kata saya kalau mata buka ya. Dengar ya. Oke, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Oke, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Tidur. Oke, bagus. Masuk relaksasi lebih santai, buat diri Anda semakin santai, semakin santai, semakin santai. Buat diri Anda semakin santai, santai, sangat santai. Buat diri Anda semakin santai. Semakin santai, 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 dan sangat santai, sangat santai, sangat santai, dan sangat santai. Hitung dalam hati 1 sampai 100, hitung dalam hati 1 sampai 100. Setiap hitungan buat diri Anda semakin santai, santai, dan semakin santai. Mulai mungkin dalam hati 1, 2, 3, lanjutkan hingga 100, dan buat diri Anda semakin santai, santai, dan semakin santai. Untuk orang sesentuh, hitungan ketiga buka mata Anda, dan saya ingin Anda melupakan nama Anda. Hitungan ketiga buka mata Anda, dan sekarang Anda lupa sama nama Anda. Kalau mengerti, anggukan kepala Anda. Oke, bagus sekali. Hitungan ketiga buka mata Anda, dan sekarang Anda lupa sama nama Anda. 1, 2, 3, buka matanya. Sorry, tadi kita belum kenal, siapa namanya? Siapa namanya? Belum kenal tadi, siapa namanya? Satria? Siapa? Iya, sorry, kita belum kenalan tadi. Siapa? Iya, tapi aku. Lola. Tidak, bukan. Oke, sorry. Coba lihat tangan dulu. Oke, lihat tanganku. Kalau coba bayangkan di sini namamu tiba-tiba muncul. Namamu tiba-tiba muncul, mulai huruf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada namamu di sini sekarang. Siapa namanya? Manda. Oke. Tapi apa yang kau rasa tadi, Manda? Yang pertama, Kakak. Hmm. Itu mataku tidak bisa tahu enggak? Oke. Kan kamu enggak kayak tamu melengket itu. Nah, terus? Habis itu apa yang kau rasa lagi? Awalnya dia akan bilang tidak kenapa-kenapa awalnya. Iya. Tapi nanti mungkin ke depannya dia akan bilang, "Tidak, saya sengaja itu melakukan seperti itu." Bagaimana maksudnya? Dia akan berpikir bahwa saya sengaja melakukan seperti itu karena memang saya cuma mensugesti, keputusan dia menerima sugestinya atau tidak itu tetap dari dia. Oke. Nah, jadi dia akan berpikir, "Tidak, saya memang sengaja itu seperti itu." Iya, karena dia bilang lupa nama. Iya. Iya, memang ternyata sulap ini kan sugesti. Kita mensugesti dia supaya dia bisa bilang nama mungkin. Betul. Jadi itu kayak menghilangkan kemampuan sementara untuk mengingat namanya. Oke. Tapi itu memang berasal dari kemauannya dia sendiri untuk melupakan namanya. Iya. Jadi dia memang saya sengaja lupakan, tidak mau bilang namaku, kayak gitu. Bahkan dalam sugesti lupa nama itu bisa terjadi beberapa reaksi. Oke. Yang pertama kayak tadi lupa nama, Iya, tidak iya. bisa mengingat sama sekali namanya. Oke. Yang kedua dia tahu namanya, tapi tidak bisa bilang. Iya. Nah, jadi saya tahu namaku cuma tidak bisa saya bilang kayak begitu. Oke, itu yang dia alami tadi. Nah, ini yang tadi dia alami, dia lupa namanya. Hmm. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau tidak dikembalikan nanti akan kembali sendiri. Pasti dia akan Pasti akan kembali kembali sendiri. sendiri. Ya. Mungkin dia kembali ya. Nah, saya ada kejadian lucu mengenai tidak dikasih kembali. Iya. Jadi Kau saya itu yang anu. saya. Jadi waktu itu saya pertama kali bisa hipnotis. Awalnya kan saya cuma baca buku begitu kan, baca Oke. buku. Saya baca buku terus tiba-tiba ada yang tantang di kelas. Saat kau main sulap terus coba main hipnotis. Oke. Saya bilang bisa, carikan saya orang. Yang mau dihipnotis. Oke. Carikan orang, fuck, tes berhasil. Saya kaget. Oke. Kok berhasil? Iya. Nah, berhasil. Terus saya mau kembalikan, orangnya tidak mau. Sudah saya tidak mau lagi ya, kayak begitu. Iya, kayak tadi mandi itu saya mau itu ya begitu. Ya? Saya tidak mau lagi ya, saya tidak mau lagi. Sudah akhirnya Kok apa dia waktu itu? saya suruh lupa nama. Oke. Suruh lupa nama, bilang saya tidak mau lagi. Tiba-tiba sudah masuk guru di kelas. Oke. Jadi sampai pulang dia lupa namanya. Tapi sempat ditanya guru dia toh? Ditanya. Maksudnya di guru itu masuk terus, kenapa rame-rame? Dia bilang, itu Bu, Satria habis hipnotis ini, si ini. Iya. Disuruh apa? Lupa namanya. Ditanya guru lupa nama. Dan dia lupa memang. Iya. Sampai akhirnya hilang sendiri Akhirnya ingat juga. pas besoknya
kita di kelas, terus dia bilang begini, kau kenapa kemarin? Tidak tahu sih, tiba-tiba sudah di rumah, begitu dia bilang pengakuannya. Nah itu memang dalam hipnotis itu biasanya memang ada amnesia sementara Oke. setelah dihipnotis, tapi nanti lama-kelamaan dia akan ingat sendiri. Iya. Sebenarnya enak, tapi istriku tahu akhirnya saya itu ketika lihat sesuatu yang menarik saya kayak mau coba. Tapi sampai sekarang sulap ini saya tidak ada itu rasa untuk mau coba, gitu. Ya. Maksudnya bukan rasa Suka untuk mau tapi coba. tidak Iya. mau terjun ke situ. Tidak berusaha sebenarnya, lebih tidak berusaha untuk mau terjun itu. Oke lah, terima kasih nih Satria. Siap. Sudah menghibur teman-teman juga, sudah menghibur penonton kita juga. Terima kasih. Tapi bisa ya baik hipnotis satu orang ketika yang di samping ini fokus. Betul. Bisa Malah dia yang kena. dia yang kena. Orang ini tidak kena tapi dia yang kena. Bisa. Oke. Nah, makanya tadi yang tadi diputar videonya, itu saya tes ke banyak orang. Nah, tes ke banyak orang yang kena itu saya panggil maju. Oke. Oh, berarti tadi akhirnya yang dua itu. Makanya itu plan B yang saya bilang tadi bisa saja gagal. Betul, tapi Oke. kalau seandainya pun gagal, saya sudah siapkan permainan sulap yang seolah-olah seperti hipnotis. Contohnya apa itu ya? Contohnya bikin orang itu tidak bisa membaca. Itu trik sulap tapi seolah-olah seperti hipnotis. Bikin orang tidak bisa membaca. Jadi Coba ada bikin salah juga terakhir, please. masalahnya itu pakai alat. Oh, harus pakai alat. Ya. Ada alatnya. Oke lah. Terima kasih nih Satria sudah meluangkan waktu datang ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih juga teman-teman. Sudah, tiada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.